Nova Arianto terbuka hadapi tantangan perempat final Piala Asia U17 2025. Bukti Matthew Baker tak salah pilih bela timnas Indonesia. Erick Thohir laporkan pembinaan usia muda di hadapan Sekjen FIFA. Alasan juara Piala Asia U17 bukan hal yang mustahil bagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Tidak lama lagi, mungkin sekitar tanggal 14 ya, kita akan kembali melihat perempat final Indonesia mungkin nanti menghadapi Korea Utara ya, antara Korea Utara dan Tajikistan. Kalau omongan saya salah tolong dikoreksi. Jadi informasi yang saya bagikan hari ini adalah Erick Thohir melaporkan pembinaan usia muda ke Federasi FIFA. Bukti Matthew Baker tak salah pilih timnas Indonesia, dan timnas Australia bisa dipastikan gagal melangkah ke Piala Dunia ya, setelah tumbang di penyisihan grup. Alasan Piala Asia bukan mustahil bagi timnas Indonesia untuk juara, dan Nova Arianto terbuka tantang di perempat final, maksudnya antara Korea Utara dan Tajikistan yang akan Indonesia tunggu di perempat final. Mungkin itu saja, coba kita saksikan bersama. Di balik hasil manis timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025, Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini melakukan pertemuan penting dengan Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafström untuk memberikan laporan terkait perkembangan dan pembinaan sepak bola di Indonesia. Pertemuan ini berlangsung dalam suasana yang penuh antusiasme, di mana PSSI menyampaikan berbagai pencapaian dan program-program unggulan yang telah dijalankan dalam rangka mengembangkan sepak bola Indonesia, khususnya di level usia muda. Salah satu pencapaian yang dibanggakan adalah keberhasilan timnas Indonesia U17 yang berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025 melalui jalur kualifikasi, yakni Piala Asia U17 2025. Ini menandai sebuah langkah besar dalam pengembangan talenta muda Indonesia di ajang sepak bola dunia. Selain itu, Erick Thohir juga menyampaikan apresiasi kepada FIFA yang terus memantau dan memberikan dukungan terhadap program-program pengembangan grassroots di Indonesia. Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memajukan sepak bola Indonesia, PSSI juga telah merencanakan berbagai inisiatif baru yang akan semakin memperkuat ekosistem sepak bola di tanah air. Diharapkan, dengan dukungan penuh dari FIFA, Indonesia akan mampu mencetak lebih banyak pemain berkualitas yang dapat bersaing di level internasional. Selain itu, dengan kerja keras, kolaborasi, dan dukungan dari FIFA, PSSI optimis sepak bola Indonesia akan terus berkembang dan mampu menunjukkan prestasi di pentas dunia. Keputusan brilian tampaknya menjadi kata yang tepat untuk Matthew Baker. Sebab, pemain keturunan tersebut telah menolak panggilan Australia yang berujung lolos Piala Dunia U17 2025 bersama timnas Indonesia U17. Sebagaimana diketahui, Matthew Baker debut membela timnas Indonesia di Piala AFF U16 2024 yang digelar di Solo pada 21 Juni hingga 3 Juli 2024 lalu. Mentas sebagai bek tengah sebelah kiri, pemain Melbourne City U18 itu tampil disiplin mengawal pertahanan skuad Garuda Asia. Berkat bantuan Matthew Baker, skuad asuhan Nova Arianto finish sebagai juara grup A Piala AFF U16 2024 setelah mengoleksi 9 angka, hasil kemenangan 3-0 atas Filipina dan Singapura, serta menghajar Laos 6-1. Hal itu membuat skuad Garuda Asia lolos ke semifinal dan menantang juara grup C Australia. Sayangnya, di semifinal, timnas Indonesia kalah 3-5 dari Australia. Bahkan, kekalahan tersebut sempat diwarnai selebrasi kontroversi dari pemain muda Australia dan Matthew Baker menangis usai laga. Di sisi lain, Australia menjadi juara setelah menang adu penalti atas Thailand di partai puncak. Menariknya, beberapa hari berselang, Federasi Sepak Bola Australia memutuskan memanggil Matthew Baker untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Australia U17 jelang mentas di kualifikasi Piala Asia U17 2025.
Namun, di hari itu juga Matthew Baker menunjukkan komitmennya untuk memilih membela Panji Merah Putih. Pemain yang kini membela Melbourne City U23 itu pun terus menjadi andalan Nova Arianto hingga membawa timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 2025. Sementara Australia harus menelan pil pahit berkat kesombongannya di Piala AFF U16 tahun lalu. Kesimpulannya, Matthew Baker mengambil langkah tepat dengan bertahan bersama timnas Indonesia U17. Tampil di Piala Dunia U17 2025 membuat Matthew Baker berpeluang dipantau scouting dari klub-klub besar Eropa. 1. Skuad matang. Tim asuh Nova Arianto terdiri dari beberapa pemain yang telah digembleng secara fisik dan materi. Bahkan, memiliki sosok Evandra yang sebelumnya tampil di Piala Asia U20 2025. Evandra memang tidak bisa berbuat banyak di bawah sentuhan Indra Safri. Akan tetapi, performanya moncer di Piala Asia U17 2025 dengan raihan 3 gol untuk sementara ini. Selain itu, ada sosok Matthew Baker yang memiliki pengalaman bersama Melbourne City di Liga Australia. 2. Kedalaman skuad. Nova Arianto memiliki kedalaman skuad yang cukup dengan bukti rotasi pemain yang dilakukan saat menghadapi Afghanistan. Meski kurang menunjukkan performa yang impresif, namun para pemain cadangan telah mencoba membuktikan kualitasnya lewat mentalitas tinggi dan kerja keras hingga akhir laga. Nova Arianto ingin memastikan semua anak asuhnya bisa bermain di Piala Asia U17 2025. Pengalaman di fase grup tersebut akan menjadi modal penting bagi pemain untuk membuktikan diri layak membawa timnas Indonesia U17 meraih sejarah berikutnya. 3. Ambisi. Nova Arianto dan para penggawa timnas Indonesia U17 mungkin memiliki ambisi besar dalam menaklukkan Piala Asia U17 2025. Sebagai pembuktian kekuatan terbaik di Asia Tenggara, hal itu bisa dibuktikan lewat gelar juara. Menarik dinantikan, akankah Indonesia mampu menjuarai Piala Asia U17 2025? Misi berat yang tak wajib diraih, mengingat kompetisi kelompok umur hanya dijadikan sebagai ajang pengembangan talenta muda. Namun, kerja keras wajib ditunjukkan, terlebih peluang tersebut kini terbuka lebar. Laga perempat final Piala Asia U17 sudah di depan mata dan lawan skuad Garuda Asia pun telah diketahui. Persiapan lebih giat lagi dilakukan oleh para penggawa timnas Indonesia U17 di mana sang pelatih Nova Arianto mulai menganalisa gaya permainan lawan. Sebagaimana diketahui, laga 8 besar akan berlangsung pada Senin pekan depan. Evandra dan kawan-kawan memiliki waktu istirahat lebih mengingat sang lawan dari grup D baru menyelesaikan laga dini hari tadi. Nova Arianto sendiri menilai kekuatan lawan di perempat final kali ini memiliki kualitas yang tidak bisa diremehkan. Pasalnya, grup D berhasil menyajikan drama tersendiri saat penyisihan grup berlangsung. Bahkan, keempat kontestan seperti Korea Utara, Tajikistan, Oman, atau Iran masih menunjukkan persaingan hingga laga terakhir. Kendati begitu, lawan timnas Indonesia U17 juga dipastikan bakal waspada. Pasalnya, Nova Arianto berhasil menyulam tim menjadi kuda hitam di Piala Asia U17 2025. Terbukti, fighting spirit Matthew Baker dan kawan-kawan mampu menjungkal prediksi saat menghadapi Korea Selatan. Memang langkah meyakinkan berhasil ditunjukkan timnas Indonesia U17 di ajang Piala Asia U17 2025. Usai menyapu bersih 3 pertandingan di fase grup, skuad muda merah putih memastikan diri sebagai pemuncak grup C dengan koleksi 9 poin dari 3 laga. Euforia keberhasilan ini terasa hingga ke tanah air, dengan dukungan dari para supporter yang terus mengalir lewat media sosial maupun tayangan langsung. Harapan pun menguat bahwa generasi muda ini mampu melangkah lebih jauh, bahkan mencetak prestasi membanggakan di pentas Piala Asia dan Piala Dunia U17 mendatang.